Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Yunus, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SMA Negeri 1 Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif ini, ada dua kegiatan yang saya lakukan, yaitu: satu, pembuatan keyakinan kelas antara guru dan siswa yang dilakukan di kelas. Dua, kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Pembuatan kesepakatan kelas bersama siswa SMA Negeri 1 Siompu, kelas 12 MIPA 1. Jadi hari ini kita mau menuliskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan turunan dari peraturan kelas. Oke. Jadi adik-adik saya coba bagi kelompok. Selama ini bagi kelompoknya begitu. Tapi saya lain. Coba berdiri. Yang angkat tangan begini adalah kelompok 1. Begini adalah kelompok 2. Dan segini adalah kelompok 3. Jadi tidak baku tahu. Ya, karena tutup mata. Begini ya. Ya. Sudah tergantung pilihan masing-masing. Bisa yang pasti saya ini. Oke? Kita mulai? Ya, Pak. Tutup matanya. 1, 2, 3. Buka matanya. Yang atas turun ya. Yang atas turun tangannya ya. Yang angkat tangannya maju depan. Maju depan. Ayo maju. Kemudian yang setengah saja kumpulnya di sana. Oke, sisanya ini ya. Ini kalau tiga ini nomor 3. Ini nomor 3. Atau geser saja mejanya ke dekat, meja bunda. Berikut adik-adik, saya mau bagikan kertas. Di atas meja adik-adik sudah ada kertas akan didiskusikan. Jadi nanti yang saya tulis warna merah adalah kelompok 1. Oke. Yang saya tulis warna ungu adalah kelompok 2. Yang saya tulis warna hijau adalah kelompok 3. Nomor 1 dan 2. Kalau sudah selesai, silakan tempelkan di dua-duanya. Silakan naik tempel. Oke, sudah. Yang lain, kelompok yang lain. Oke, jadi perhatikan adik-adik. Adik-adik sudah menuliskan keyakinan kelas. Jadi nanti hari Sabtu, ini modelnya. Memunculkan keyakinan kelas itu kita memulai dari sesuatu yang negatif, baru kita mau positif, Pak. Contohnya di sini. Biasanya adik-adik masuk kelas tidak tepat waktu. Ya. Ini sering dilakukan oleh siswa. Guru sudah masuk, baru berlomba masuk. Itu 1. 2, biasanya ada siswa pada saat mengajar tidur dalam kelas. Biasanya ada. Ya.
Berikut di sini juga ada namanya yang ada di kerjakan tidak menyontek tugas teman. Ini hal yang paling tanda kutip banyak dilakukan oleh siswa. Ya. Berikut ada juga yang sering dilakukan oleh siswa adalah berkata kasar. Sering ya. Nah, berikut juga ada yang lakukan ketika pergi di luar, WC dan lain sebagainya. Ada tidak minta izin. Itu akan menjadi kesepakatan kelas. Mudah-mudahan adik-adik bisa lakukan. Oke? Bisa? Nah, selanjutnya dari kesepakatan dari hal-hal yang negatif ini, sekarang saya mau bagikan lagi kertas. Adik-adik tuliskan kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul ketika kamu lakukan ini. Silakan ditulis. Kemudian adik-adik kalau sudah selesai, tempelkan di samping-samping ini. Kalau sudah silakan ditempel sesuai dengan kelompoknya. Oke, yang lain lagi yang sudah. Mereka sudah sampai kau balik. Oke. Tadi kalimatnya negatif. Ya. Sekarang kalimatnya positif. Jadi adik-adik, keyakinan yang kamu langgar, ya, nilai kebajikan yang kamu hasilkan adalah ketika adik-adik masuk kelas tepat waktu, itu adalah adik-adik diajarkan disiplin. Oke. Kedua, tidak tidur dalam kelas itu adik-adik diajarkan nilai kebajikannya dia adalah tertib atau disiplin juga boleh. Berikut di sini, kalau misal tidak menyontek tugas teman, itu adik-adik sebenarnya diajar jujur atau mandiri. Tapi kan kebiasaannya kita bertolak belakang, tidak berkata kasar. Di sini adik-adik nilai kebajikan yang dihasilkan adalah sopan. Kemudian di sini meminta izin jika keluar kelas, kita diajarkan nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Nilai kebajikan yang dihasilkan adalah kesehatan dan tindakan. Ya. Jadi selama turunannya dari peraturan kelas, muncul keyakinan kelas itu yang kita harus sepakati dan boleh dilakukan dan boleh direvisi selama sebulan, boleh direvisi selama per 3 bulan, boleh juga direvisi selama per 6 bulan. Oke? Tugasnya guru dari semua keyakinan kelas ini adalah kami memantau adik-adik. Apakah adik-adik sudah disiplin? Apakah adik-adik sudah tertib? Apakah adik-adik sudah jujur atau mandiri? Apakah adik-adik sudah sopan? Apakah adik-adik sudah tanggung jawab? Atau apa adik-adik sudah menjaga kesehatan dan tindakan? Apakah semua keyakinan kelas ini kita adik-adik lakukan atau tidak? Oke? Sekarang saya bagikan lagi kertas. Yang terakhir, tuliskan saya adalah perannya siswa. Adanya di kolom yang ketiga. Kalau tidak cukup, saya tambah. Oke, silakan ada tuliskan saya. Kalau sudah selesai, ini tempel lagi di sini. Satunya masih sementara. Oke, berikut nomor 2.
kita sudah menghasilkan keyakinan kelas nilai kebajikan siswa, peran siswa dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kira-kira ada siswa yang bisa baca? Mau bacakan semua keyakinan kelas ini? Silakan. Ya. Nah. Ya. Keyakinan kelas 1 masuk kelas tepat waktu, 2 tidak tidur dalam kelas, nilai kebajikan 1 disiplin, 2 tertib. Peran siswa 1 setiap pembelajaran sudah harus berada di dalam kelas tepat waktu, 2 pembelajaran kami siswa harus fokus pada pembelajaran dan tidak melakukan aktivitas yang lain seperti tidur dalam kelas. Ya, kelompok 2 1 tidak menyampaikan tugas teman, 2 sudah berkata kasar. Nilai kebajikan kelompok 2 1 jujur atau mandiri, 2 sopan. Peran siswa 1 kami siswa menjaga tutur kata, 2 kami siswa berusaha mengerjakan tugas sendiri, jika tidak tahu langsung bertanya kepada siswa lain atau pada guru sehingga akan melatih sikap jujur dan kemandirian kami. Kalau kelompok 3 1 tanggung jawab, 2 kesehatan dan keindahan. Kami siswa jika keluar kelas meminta izin sama guru sehingga melatih sikap tanggung jawab. 2 kami siswa jika keluar kelas meminta izin sama guru sehingga melatih sikap tanggung jawab. Terima kasih. Jadi adik-adik, inilah kira-kira keyakinan kelas yang disepakati secara bersama-sama dan yang akan diterapkan di kelas, ya. Nah, maka hasilnya ini dan kita terapkan mulai dari pertemuan pertama sampai dengan 1 bulan kemudian kita evaluasi lagi, Pak. Kita evaluasi dong keyakinan kelasnya kita, ya. Kan ini keyakinan kelas ini berkembang dan berkembang seterusnya. Ini namanya kurikulum merdeka yang diselipkan di dalamnya adalah pendidikan karakter. Ya, karakternya sebenarnya, ya. Pendidikan karakter itu penting, makanya di dalam guru ketika mengajar jangan heran diselipkan 10 menit itu adalah pendidikan karakter. Oke? Nah ya, oke, demikian adik-adik. Ya, terima kasih atas aktivitasnya hari ini. Kita sudah membuat keyakinan kelas, insya Allah hari Sabtu kita selesaikan. Oke ya? Kita mau ambil kabarnya, kita foto. Mau foto? Oke, mari. Silakan berkelompok ya. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah SMA Negeri 1 Siompu mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, yang saya hormati pula Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, yang saya hormati Pak Adinus sekaligus sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Siompu, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula. Puji syukur bagi panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di kampus SMA Negeri 1 Siompu dalam rangka melaksanakan aktivitas kita seharian. Adapun tujuan kegiatan kita pada kesempatan kali ini adalah untuk melakukan diseminasi dan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam pembelajaran. Untuk mengefisiensi waktu, saya langsung persilakan kepada pemateri untuk mengutarakan materinya. Kepada beliau saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu peserta diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya berbagi pengalaman saya selama mengikuti pendidikan
lulus, maka kami dan teman-teman 12 orang akan dibuka sebagai guru penggerak Kabupaten Buton Selatan. Jadi calonnya dicabut dan akan mendapatkan sertifikat langsung dari Kementerian Pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi saya hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Berikut di slide yang kedua, di sini Bapak Ibu ada ilustrasi kita naik tangga. Di sana tertulis bahwa untuk menumbuhkan kebiasaan baik atau baru itu sulit, tetapi tidak mustahil. Jadi Bapak Ibu untuk naik tangga itu memang butuh energi yang lebih besar. Jadi pertanyaannya bagaimana naik ke lantai 1 untuk menggunakan eskalator yang bergerak turun. Jadi kalau Bapak Ibu ketika eskalatornya turun, kemudian kita naik, pasti energi yang kita butuhkan itu lebih besar. Jadi untuk merubah budaya positif kita Bapak Ibu, tidak bisa kita rubah dulu semua orang. Yang harus kita rubah itu adalah mulai dari diri. Karena sama dengan trilogi atau filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajat Dewantara, kita adalah sebagai teladan bagi semua orang. Baik itu teladan di lingkungan sekolah maupun teladan di lingkungan masyarakat. Itu. Jadi ada trilogi yang disampaikan Bapak Pendidikan kita, dia tuliskan bahwa Ingar Sasung Tulodo, Ingmadia Mangku Karsa, dan Tubuh Handayani. Itu adalah trilogi pendidikan yang selama ini digaungkan oleh Bapak Pendidikan kita. Berikut ada di sini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1, dituliskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi ternyata kurikulum merdeka itu sebenarnya sudah ada tertuang di Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Tetapi Bapak Menteri Pendidikan nanti dia bikin gebrakan itu di tahun 2023, baru itu muncul kurikulum merdeka. Kita belajar, kita mengajar itu, yang pertama adalah kita harus menyisipkan kekuatan spiritual keagamaan. Ngapain kita kejar materi sebanyak-banyaknya? Ternyata kita punya karakter siswa kita itu nol. Yang kami rindukan atau kita rindukan itu adalah kebiasaan para orang tua kita dulu, para anak-anak kita dulu ketika kita masih kecil. Biasanya ketika kita melihat orang tua itu kita ambil bawahannya, kita ambil barangnya, kemudian kita bawakan di rumahnya. Yang sekarang itu kita punya siswa hilang. Biasanya kalau misalkan dulu saya punya orang tua pergi ambil air di desa Bulang-Bulang, sebelum sampai di gua yang biasanya cerdennya itu diambil, kemudian diisikan, kemudian dengan tawaran juga dibawakan ke rumahnya. Yang itu adalah kebiasaan itu yang sekarang hilang. Jadi pendidikan karakter itu mestinya sangat penting. Jadi dalam yang pertama adalah spiritual keagamaan. Spiritual keagamaannya anak-anak kita mulai kurang. Makanya yang ditanam di dalam pertama adalah pendidikan karakter. Berikut dasar masuk pendidikan menurut kodrat manusia. Masuk pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian, selama 2 bulan saya ikuti pendidikan guru penggerak. Para instruktur ini dia sampaikan bahwa pendidikan kita hari ini, saya tidak katakan juga salah, mungkin kita perlu benarkan sedikit bahwa saya mengajar fisika, saya samakan antara si A dengan si B. Padahal sebenarnya tidak bisa. Karena dibentuk si A dengan si B itu dibentuknya dengan kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Contoh, si A
mahir matematika, si B belum tentu mahir matematika. Akhirnya pada saat ulangan kita menggerutu, wah sana itu dia tidak hafal kali-kali, si sana itu tidak pintar matematika. Pasti dalam 13 mata pelajaran si A ada kelebihannya, si B ada kelebihannya. Karena kenapa? Karena kebutuhan dasar tadi beda-beda. Mungkin si A dari tadinya dari bayi mungkin sandang pangannya tercukupi, si B mungkin dia kekurangan cinta dan kasih sayang. Kan ada begitu. Cinta dan kasih sayang kebutuhan juga. Ada namanya siswa dipengaruhi karena kekurangan perhatian dengan orang tuanya, yang pasti belajarnya juga menurun. Jadi kita samakan satu kelas 30 orang, kita samakan kemampuannya. Berikut, di dalam kita mengajar, menurut fasilitator yang kami disampaikan, di kurikulum Merdeka tidak bisa kita mengajar materi 12 bab Bapak Ibu. Kita ini kan kita kejarnya materi tuntas sampai dengan 12 bab. Akhirnya kita kasih ulangan. Setelah kita evaluasi, menggerutu juga nilainya. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kami disampaikan bahwa di dalam kurikulum Merdeka, makanya ada namanya kurikulum Merdeka, siswa itu kita merdekakan. Kalau yang dia pahami satu bab dalam satu semester, itulah yang terbesit dalam hatinya, berarti hanya satu bab yang dia pahami. Ngapain kita kejar materi 12 bab? Ternyata yang dia pahami hanya satu bab. Gitu. Jadi seringkali kita sisipkan dengan pendidikan praktek. Berikut, ada namanya manusia merdeka. Manusia merdeka itu adalah budi pekertinya. Jadi dengan adanya budi pekerti itu, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka. Artinya berpribadi, yang dapat memerintah dan menguasai diri sendiri, mandiri. Jadi inilah manusia yang beradab, dan itulah maksud dari tujuan pendidikan dan garis besarnya. Jadi Ki Hajar Dewantara tahun 1936, dasar-dasar pendidikan poin 6 paragraf 5 sampai 6. Jadi yang terpenting adalah di dalam kita mengajar selalu kita menyisipkan budi pekerti. Kalau biasanya kalau di kampus ketika dosen dia mengajar, ada juga dosen ada namanya kultum 7 menit biasanya. Berarti di sana dia sisip ada namanya pendidikan budi pekerti. Jadi di mahasiswa itu dia titip juga budi pekerti. Tidak ada salahnya Bapak Ibu. Sebelum kita mengajar selama 2 jam, 10 menit kita mengajarkan budi pekerti, karena sebelum kita mulai belajar, itulah kurikulum Merdeka. Kemudian berikut, anak-anak kita harus merdekakan lahir dan batin. Jadi kalau dia siswa itu dia merdeka lahir dan batin, maka dia mempunyai kekuatan sendiri. Jadi manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain. Jadi itu manusia merdeka. Akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Itu adalah Ki Hajar Dewantara dalam buku Ki Hajar Dewantara, Prasaran Kongres PPKI ke-1 tahun 1928 di Surabaya. Berikut ada satu kata tertulis di sana, beratlah kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan itu memang beratlah kemerdekaan itu. Bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Jadi memang untuk menjadi manusia merdeka itu berat. Karena menjadi manusia itu berat, saya katakan dia pun tidak boleh tidak terperintah saja, tetapi harus dia menegakkan dirinya dan mengatur kehidupan. Ada biasanya mungkin ada guru di BKI, kita menilai orang itu mestinya sama dengan gunung es. Yang muncul di kepribadian manusia itu adalah hanya 12%. Sisanya yang tidak muncul itu adalah 88%. Jadi siswa itu kita nilai yang muncul itu hanya sadarnya adalah 12%. Yang muncul itu adalah soft skill, kemudian perilaku, kemudian kebiasaan. Yang tidak muncul itu adalah 88%. Yang tidak muncul adalah pola pikir, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, kemudian kebiasaan perilaku, kemudian yang paling bawah adalah pengkondisian atau pembiasaan. Jadi keteladanan yang
Jadi Bapak Ibu tadi manusia itu yang muncul itu kepribadiannya hanya sekitaran 12%, 88%-nya tidak muncul. Jadi tidak bisa kita nilai si ini bahwa sana itu nakal, si ini itu pintar. Tetapi ternyata di bawah sadar kita masih ada yang tersimpan 88%. Berikut, ini yang tren pembelajaran dengan paradigma baru. Ada namanya profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu juga kemarin yang ikut pelatihan di Batoga sudah dijelaskan, tapi saya tambahkan Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada 6. Saya tertulis 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. 6. Mandiri. Pertanyaannya, di kurikulum Merdeka di mana ini berlaku? Jadi di kurikulum Merdeka ada namanya profil pelajar Pancasila, ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang bikin bingung kita ini. Bagaimana cara melakukannya? Jadi kalau kata pemateri dia sampaikan bahwa profil pelajar Pancasila itu biasanya disingkat dengan P3. Maaf, bukan partai. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah singkatannya P3. Ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti ditambah 2P menjadi P5. Yang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, ini adalah ketika kita mengajar, kita sisipkan dalam pembelajaran kita selama misalkan 2 jam pelajaran, tetap kita sisip. Sama dengan K13 sebenarnya. Di Sarjana 13 hanya dia adalah penilaian sikap, ada namanya nilai spiritual, ada namanya nilai sosial. Jadi kalau yang dapat jam di K13 itu yang dapat jam adalah koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang namanya P5. Kalau P3 dapat jamnya tidak, dia tidak dapat jam. Dia hanya dapat, makanya kadang di jam fisika misalkan 3+1 berarti 4. Satunya apa? Mengajarkan profil pelajar Pancasila. Ada yang dapat 3+2, 3+1+2. Kenapa dia 3+1+2? Misalkan 3-nya materi fisika, 1-nya profil pelajar Pancasila, 2-nya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi 1-nya itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dia terhitung 2 jam pembelajaran. 2 jam pembelajaran berarti satu kelas itu 2 jam. Maksimal guru mendapatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah 3 kelas. Tapi dia sebagai koordinator. Pada saat kapan dia sebagai koordinator? Setiap minggu ada namanya mengajarkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bisa diambil per minggu, bisa diambil per bulan, bisa diambil di akhir semester. Tapi di akhir semester ada namanya gelar karya. Tapi dia adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang ini Bapak Ibu, yang profil pelajar Pancasila hanya kita menyisipkan saja. Hanya dia kalau K13 kemarin hanya sikap spiritual dan sosialnya. Ini Bapak Ibu untuk lebih jelasnya. Berkebinekaan global itu ada mengenal dan menghargai budaya, ada komunikasi dan interaksi antar budaya, ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, ada namanya berkeadilan sosial. Kemudian ada bergotong royong. Di dalam bergotong royong ada namanya kolaborasi atau namanya kepedulian. Berikut ada namanya kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal. Berikut menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan terakhir adalah memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Sebenarnya yang 6 profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu kita mengajar yang di K13 itu kemarin sudah ada. Kenapa saya katakan sudah ada? Di mengajar kita ada namanya kreatif. Kenapa kreatif? Misalkan ada praktikum, siswa dia praktik, kita kasih bebas, kreatif juga namanya. Di sekolah kita ada namanya gotong royong. Kenapa ada namanya gotong royong? Ketika dia kerja bakti, siswa itu namanya ada dia gotong royong. Kenapa ada namanya mandiri? Sebenarnya ada juga mandiri.
mandiri. Mandiri itu di kapan? Pada saat kita mengajar Bapak Ibu. Mandiri itu misalkan ketika kita kasih tugas, siswa dia kerja sendiri, itu mandiri juga. Ketika dia praktek, mandiri juga namanya. Ketika kita suruh anak kerja, mandiri juga namanya. Ketika misalkan ada jam olahraga, dia main voli, ada mandiri juga namanya. Berikut, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia ada di sana ada beriman juga. Misalkan biasanya di sekolah kita ada namanya sholat zuhur bersama. Ya di sana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu adalah pengembangan dari kurikulum 2013. Berikut, disiplin positif. Disiplin positif ada dua. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berikut yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin dan sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan secara universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Berikut yang ini ada namanya 5 posisi kontrol restitusi. Kata ini sebenarnya yang baru buat kita Bapak Ibu. Tapi sebenarnya sering kita lakukan di sekolah. Ada namanya penghukuman. Ada namanya kita guru, kita buat siswa membuat rasa bersalah. Ada kita perilakukan guru, kita posisi kita guru sebagai teman. Kita posisikan diri kita sebagai pemantau. Yang paling tinggi adalah kita posisikan diri kita sebagai manajer. 5 kata restitusi ini, kontrol restitusi ini sebenarnya kita sudah terapkan di sekolah. Pertanyaannya apa namanya? Bapak Ibu disebut namanya restitusi. Jadi satu, biasanya siswa yang terlambat, kita hukum. Pada saat kapan lagi? Biasanya ada namanya pembuat rasa bersalah. Nanti sebentar saya contohkan kalimatnya. Ada juga kita posisikan siswa itu kita panggil dia sebagai teman. Misalkan ketika kita sudah hukum, kita sudah pukul, habis itu kita panggil dia, kita rayu, kita bujuk. Berarti posisi kita sebagai teman. Pada saat kapan kita sebagai pemantau? Ketika siswa dia terlambat, siswa kita pantau. Kenapa kita pantau? Karena sesuai dengan tata tertib. Pada saat kapan posisi kita sebagai manajer? Posisi kita mengajar adalah kita melakukan semua dari pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan penghukuman. Ini contohnya Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukuman. Misalkan siswa kita hukum tidak mematuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Biasanya kalau dia terlambat Bapak Ibu, atau misalkan tidak pakai topi pada saat hari Senin, kita panggil di depan barisan. Berarti namanya kita hukum. Berikut, pembuat rasa bersalah. Ada kalimatnya misalkan contohnya begini. Berapa kali Bapak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Kata itu siswa terbelit, berarti saya buat kesalahan. Kalimat itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kita guru ada juga sampaikan. Jadi siswa tidak merasa berarti saya bersalah. Iya, karena ada kalimat. Berapa kali Bapak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Itu adalah kalimatnya pembuat rasa bersalah. Berikut contoh kalimat kita sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bapak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu posisi kita sebagai teman. Berikut posisi kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu kita sebagai pemantau. Yang paling tertinggi adalah kita sebagai manajer. Ada tulisan contohnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi sebagai manajer biasanya posisi kita adalah setelah kita hukum, kita buat kalimat rasa bersalah, kita panggil dia teman, kita pemantau. Terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Kita tanya apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan itu? Jangan contohnya dia terlambat datang HP atau dia malas. Berarti kalimat yang terakhir kita sampaikan adalah apakah kamu tahu kesalahan? Itu baik. Berikut konsep disiplin menurut pendekatan restitusi. Jadi pengertian restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang
lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. 3. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. 4. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5. Fokus pada karakter bukan tindakan. Dan 6. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ada 3 perbedaan contoh kasus, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kasusnya kita misalkan adalah siswa sering terlambat pada apel pagi. Ini sering kita dapat Bapak Ibu kalau ketika kita jadi guru piket, ada siswa yang terlambat. Hukuman, siswa sering terlambat pada apel pagi. Misalkan guru menghukum siswa tersebut dengan berbagai macam, misalkan menghormati bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah, membuat murid takut. Berikut ada namanya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Kenapa misalkan dia lebih efektif restitusi? Kita menanyakan kira-kira tata tertib mana yang dia langgar. Misalkan kalau dia terlambat apel pagi, di restitusi berarti kalau kita tanyakan keyakinannya, kira-kira tata tertib apa yang dia langgar. Berarti mungkin bisa jadi di sana dia tidak disiplin. Kita tanya, kira-kira tata tertib mana yang kamu langgar? Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Hanya di sana ada konsekuensi. Konsekuensi adalah guru memberikan surat pernyataan kepada siswa agar tidak mengulangi lagi. Biasanya kan kita ada juga surat, tapi kecuali dia sudah berulang-ulang, kemudian kita semua guru mata pelajaran menyodorkan ke guru BK. Dia menyodorkan surat. Yang terakhir adalah konsekuensinya adalah guru tegas dan menghormati peraturan. Berikut ini segitiga restitusi. Nih, Bapak Ibu. Dari segitiga restitusi ada konsepnya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, maksudnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas pesimis atau gagal menjadi identitas optimis atau sukses. Berikut menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka yang mampu, jadi murid merdeka itu adalah murid yang mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Sedangkan validasi tindakan yang salah itu adalah pendidik harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ini ada kasusnya, saya tuliskan ada kasus. Misalkan guru matematika adalah wali kelas 8. Saya bacakan kasusnya pelan-pelan. Contohnya di guru bahasa Indonesia. Guru matematika dan wali kelas 8. Jadi guru matematika sekaligus wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Biasanya ada begini di sekolahnya kita. Misalkan dia sakit, kita carikan guru pengganti. Jadi penggantinya adalah Ibu Eni. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Biasanya kan kalau siswanya kita, kalau guru lain yang masuk, dia tidak terima atau dia hanya ketawa-ketawa saja. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah
tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerja tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Jadi kepala sekolah namanya Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ada pertanyaannya Bapak Ibu? Dalam kasus yang asal, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ada 3. Menstabilkan identitas. Di mana dia posisi menstabilkan identitas? Ada pertanyaan di sana. Ibu Eni mencoba Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur kepada kepala sekolah kalau kalian tidak kerja tugas. Tolong bantu ibu. Jadi posisi pertanyaan begitu Bapak Ibu, ini adalah menstabilkan identitas. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita mengajar kadang-kadang ada siswa yang tidak kumpul tugas, ada siswa yang bikin emosi kita. Ada yang habis itu ketika kita sudah emosi, ketika kita sudah tidak terima di posisi itu, kadang-kadang kita ambil bukunya kita keluar. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kita sudah lakukan 3-tiganya. Ada 1 menstabilkan identitas, ada namanya validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah ada namanya menanyakan keyakinan. Hanya saja Bapak Ibu, sarannya dari instruktur, biasanya kalau kita mengajar ada namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu selalu hanya dari guru saja. Mari kalau bisa Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu kita lakukan ada juga dari siswa. Misalkan dia tawarkan seperti apa usulannya dari siswa, sehingga sama-sama imbang, bukan hanya dari guru. Misalkan siswa tidak tepat waktu untuk tugas, hukumannya seperti apa. Siswa dia terlambat datang ketika misalkan kita masuknya jam 7.15. Jam 7.15 siswa terlambat 5 menit, hukumannya seperti apa? Kan berarti semua itu hanya dari guru saja. Sekali-sekali siswa kita bikinkan kebebasan. Siapa tahu ada usulannya mereka. Itu namanya di menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut. Dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan dulu Anda. Jadi posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah dia sebagai posisinya sebagai teman. Hal ini dibuktikan dengan ucapan Ibu Eni, ayolah tugas dikerjakan. Jadi kalau posisi ini Bapak Ibu, ini adalah kita posisikan diri kita sebagai teman. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak dikerjakan. Tolong bantu ibu ya. Berikut keyakinan kelas Bapak Ibu ada 6 cara membuatnya. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia turunan dari peraturan di sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau membuat keyakinan tadi, biasanya ketika kita masuk, biasanya ini kan semester baru. Pasti kita masuk kelas baru, kita sampaikan inilah saya tidak suka begini, bla 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 dan seterusnya. Siswa kita tidak kasih kesempatan, akhirnya takut sama kita. Itu yang kita tidak lakukan.
oh ternyata Pak Abi itu dia kumpul tugas begini terus ya, tidak disiplin, tidak begini. Akhirnya misalkan kita tidak sepakati, masuk di kelas harus begini ya. Nah, tidak, tapi harus kita tuliskan. Kesepakatan kelas itu Bapak Ibu, kalau kita sudah sepakati kelas, kesepakatan kelas ini kita 10, harus dituliskan. Ketika siswa dia melanggar tidak disiplin, kita bacakan. Kesepakatan kelasnya kita ada 10. Kau tidak melanggar, kau melanggar bahwa kau tidak disiplin, kau tidak kerja tugas, hukumannya begini. Ketika saya masuk tepat waktu misalkan jam 7.15, terlambat 5 menit, ini hukuman ini kita sudah sepakat. Seperti ini adalah hukuman kamu. Tuh. Pertanyaannya, apakah keyakinan kelas itu bisa berubah setiap bulan? Boleh, tergantung hukuman. Misalkan dalam 1 bulan ditawarkan lagi para siswa, apakah kesepakatan kelas kita revisi? Ya, kalau kami di guru penggerak biasanya setiap kita zoom ada namanya kesepakatan kelas. Contoh kami sampaikan misalkan biasanya lewat sholat zuhur, kami sampaikan kalau sudah sholat zuhur kita harus berhenti dan sholat dulu. Jadi pemateri dia sudah ingat-ingat pas azan subuh dihentikan. Atau biasanya disampaikan kita sepakati ketika para saat snack kita harus berhenti. Biasanya kalau pemateri itu pas snack tidak mau berhenti, mereka bawa materi terus. Jadi pada saat jam snack makanan sudah dibagi di atas meja, ya mereka berhenti karena itu kesepakatan. Berikut ini keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi anggota kelas itu mau belajar, kelas juga harus senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi perlu belajar, siswa perlu senang, siswa perlu melakukan tugas, siswa perlu saling menghargai, siswa perlu merasa aman. Ini kebutuhan dasar manusia ada di psikologi murid. Kebutuhan dasar manusia ada 4. 1. Bertahan hidup. Bertahan hidup ini berarti kebutuhan sangat manfaat. Ada siswa kita mungkin kurang tercukupi kebutuhan bertahan hidupnya. Kenapa kurang tercukupi? Mungkin bisa jadi dia makan nasi nanti hanya malam, sisanya mungkin dia makan kaswani. Jadi makanya tadi Bapak Ibu tidak bisa kita membedakan tidak bisa kita menyamakan antara A dengan B, karena posisi makanannya saja sudah tidak terpenuhi bertahan hidupnya. Berikut ada namanya kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti tadi, kasih sayang dan rasa diterima biasanya di rumah kasih sayangnya si A beda dengan kasih sayangnya si C. Mungkin ada namanya keluarga misalkan korbannya bermasalah tidak disayang. Karena ada juga siswa tidak diperhatikan orang tuanya di rumah, jadi kasih sayang dan rasa diterimanya dia kurang. Ada juga di kelas, adakah rasa diterima di kelas? Ada, rasa diterima di kelas ada tidak terpenuhi. Biasanya dibully sama teman-temannya, biasanya tidak mau diterima di kelompoknya. Jadi dia tidak terpenuhi. Ada juga kita guru tidak mau terima si A. Berikut, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi namanya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan si A ternyata dia mahir, ternyata kita tidak akui penguasaannya. Kita tidak kasih ruang. Misalkan ada orang pintar bahasa Inggris, tetapi kita tidak kasih ruang untuk mengeksplorasi bakatnya. Yang terakhir adalah kebutuhannya kita adalah kebebasan. Jadi siswa itu bisa juga bebas. Artinya bebas dalam menentukan kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan akan pilihannya. Jadi ada 5 dasar. Di sekolah semua ada. Jadi bertahan hidup. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa tidak bisa Bapak Ibu kita menyamakan pendidikan si A, si B, si C dan seterusnya. Karena kebutuhan dasarnya mereka berbeda-beda. Ini contohnya Bapak Ibu. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada ibu kami. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda?
Sedangkan Dinda seorang anak kelas 3 SD. Jadi tiba-tiba masuk ke sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada ibunya. Menurut Anda tujuan apa yang bisa dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibrani, jadi posisi kita, Bapak Ibu, mari kita posisikan sebagai Ibrani. Bila Anda berada dalam posisi Ibrani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari ini, apa yang dilakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Contohnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi kesenangannya yang kita itu adalah siswa itu mestinya kasih sayang dan rasa diterima. Ada siswa juga kalau ini yang paling nampak biasanya di SD atau di TK. Ya, yang paling nampak ini, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengarin ibu guru saja. Berarti siswa itu sebenarnya dia butuh kebebasan. Ada kalimat lagi, aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuki ke teman-temanku di depan kelas. Kenapa? Berarti penguasaannya. Kenapa dia penguasaannya? Karena sebenarnya penguasaannya dia tidak tahu menggambar. Ya, jadi dia kurang penguasaannya. Kalau kebebasan sana, siswa karena dia bosan, mestinya anak itu bosan, dia apa? Diberikan kebebasan, tapi tidak kebebasan seutuhnya kita berikan. Berikut yang terakhir, kesimpulan dari materi saya hari ini, Bapak Ibu, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi siswa ini, posisi kita Bapak Ibu yang harus kita terapkan di sekolah adalah posisi tertinggi, yaitu posisi manajer. Yaitu tugasnya kita adalah menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kalau kata filosofi Ki Hajar Dewantara, dia sampaikan bahwa guru itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ternyata Bapak Ibu, anak itu dituntut sesuai dengan zamannya hari ini. Makanya kadang-kadang kita bilang, si anak itu main HP terus, sudah zamannya mereka berada di posisi hari ini, kodrat alam dan kodrat zaman. Makanya kita tuntut mereka sesuai dengan zaman hari ini. Ya, zaman teknologi, ya semua sumber informasi didapatkan di HP. Ternyata Ki Hajar Dewantara dia sudah keluarkan dari tahun sebelum-sebelumnya bahwa kita tuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi zaman kita didik anak sesuai dengan zaman hari ini, tidak bisa kita didik anak sama dengan zamannya kita yang dulu. Zamannya kita dulu kan teknologi belum terlalu masif seperti hari ini. Jadi melalui tugas aksi nyata ini, saya dapat menjadi agen perubahan yang menginspirasi orang lain untuk menerapkan budaya positif dalam kehidupan mereka. Dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, saya dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, inklusif, dan mendukung bagi semua individu di sekitar. Jadi Bapak Ibu, untuk memunculkan budaya positif itu Bapak Ibu, yang pertama adalah kita mulai dari diri. Intinya adalah kita mulai dari diri. Ketika kita sudah mulai dari diri, pasti orang melihat bahwa oh ternyata dia sudah berubah. Sebelum kita ubah orang lain, diri kita dulu yang harus berubah. Itu demikian, mungkin saya kembalikan kepada ketua moderator. Oke, itulah tadi beberapa materi yang disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Bapak Ibu peserta. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya berikan kesempatan ya kurang lebih 5 menit. Kepada Bapak Ibu saya persilakan dengan segala hormat.
Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa materi tadi, sebelum ditutup oleh Wakasek kesiswaan, maka dalam materi tadi yang menjadi tujuan utama itu adalah penyerapan pendidikan karakter sangatlah penting sebagai penuntut utama mencapai target pendidikan menuju keberhasilan bangsa seperti yang telah dicita-citakan oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagaimana yang telah dikutip oleh Mas Menteri, yaitu menuju Indonesia Merdeka Belajar sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh para pemimpin bangsa yang lain menuju Indonesia Emas pada 2045. Jadi untuk menutup kegiatan ini saya persilakan kepada Wakasek Kesiswaan, kepada beliau dengan segala hormat saya persilakan. Terima kasih banyak kepada saudara moderator. Kemudian dari para pemateri sangat luar biasa. Sedikit menjadi gambaran bagi kita pengasuh SMA 1 Siopo dengan judul diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang menjadi kutipan, yaitu dari Ki Hajar Dewantara yang disampaikan tadi sebagai konsep refleksi kita, bahwa di dalam pembinaan ada namanya kembalikan maksud pendidikan ke dalam kodrat. Berarti kemampuan secara alami siswa harus digali sebagai bentuk potensi diri. Kemudian berikutnya, ini manusia merdeka, budi pekerti. Bahwa ini sebagai salah satu model pembelajaran kita nanti dalam bentuk pembinaan lanjutan baik yang terjadi di dalam pembelajaran, itu adalah bagaimana anak-anak mendahulukan menyisakan waktu pembelajaran dengan menelisik tentang budi pekerti dari seluruh komponen dari siswa yang kita didik. Kemudian ada tadi sedikit di dalam konsep penutup berhubungan dengan posisi kontrol restitusi. Jadi saya singkat-singkatkan kan, menciptakan situasi kondusif. Jadi ini menjadi tugas kita sebagai guru. Ini menjadi salah satu kesyukuran ada guru penggerak di SMA 1 Siopo, sehingga di dalam menarik kesimpulan tidak menjadi sebuah totalitas bahwa siswa totalitas menjadi sesuatu hal. Misalnya ada satu kesalahan, kemudian menjadi totalitas kesalahan siswa, tapi kita punya kontrol guru sebagai teman. Itu yang saya tertarik tadi, memposisikan diri sebagai teman sejauh, sehingga ada posisi anak-anak itu merasa terlindungi dari setiap fase kesalahan, tapi dia keluar dari fase keterpurukan itu. Ada tadi kemudian menstabilkan identitas, artinya itu berarti anak-anak kembali kepada hal yang normal, tetapi justru terangkat sedikit cara berpikirnya agar kemudian kembali seperti teman-teman yang lain tanpa mengalami fase-fase yang kemudian menjadi keterpurukan bagi siswa-siswa yang bermasalah. Kemudian selanjutnya, ini yang saya tertarik pada bentuk kesimpulan dari Bapak Guru Penggerak, yaitu guru kembali pada standar kepribadian yang profesional. Artinya bahwa di sini guru sebagai supervisor, betul-betul jadi supervisor, dan penutupannya tadi dari materi kita
demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.